Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore dan terima kasih atas partisipasinya dalam mata kuliah KKL, mata kuliah pembelajaran daring dari KKL Prodi Pendidikan Sejarah UNS. Kita akan membahas mengenai historical plannership. Oke. Setelah lulus, teman-teman mau jadi apa? Khususnya di bidang pendidikan sejarah, pasti akan menjadi guru sejarah, gitu ya. Umumnya menjadi guru sejarah, kemudian ada juga yang menjadi peneliti sejarah atau penulis buku teks sejarah. Nah, di sini ada satu profil lagi, yaitu historical planner, atau dari kata history dan entrepreneur, gitu ya. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan guru sejarah bisa menjadi historical plannership juga. Atau peneliti sejarah atau penulis buku teks sejarah bisa juga menjadi historical plannership. Jadi dua, multi talented history teacher ya. Menjadi guru sejarah sekaligus misalnya mengembangkan media pembelajaran sejarah untuk dikembangkan dan mendapatkan profit dari hal tersebut. Itu bisa. Sehingga nanti teman-teman ketika lulus tidak harus menjadi guru sejarah saja, bisa jadi apapun. Nah, di sini, apa sih yang dimaksud historical plannership itu? Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh historical plannership itu? Yang pertama, pasti yang sudah cukup familiar adalah jurnalisme sejarah. Kalau teman-teman tadi saya katakan pernah membaca History ID, itu adalah bagian dari jurnalisme sejarah. Cukup populer, cukup terkenal, dan cukup profitable. Menggunakan sejarah atau mempopulerkan sejarah, suatu peristiwa sejarah yang kontroversial dan sebagainya, kemudian ditulis dalam bentuk yang populer, kemudian di-like ataupun di-share, dan dibeli. Kalau cetaknya ya kan, History ID itu ada cetaknya. Kadang majalah ini sangat cepat itu habis di dalam di toko-toko buku itu cepat sekali habis, karena memang isinya berbeda daripada yang lain ya. Dan ini masih sangat artinya pangsa pasarnya masih sangat besar karena hanya beberapa saja yang terkenal. Kemudian yang kedua ada history vlogger. Nah, ini teman-teman yang suka membuat video atau suka review atau suka tutorial atau sebagainya, itu bisa membuat history vlogger. Yaitu misalnya video yang berbau tentang kesejarahan. Misalnya mengunjungi situs sejarah, kemudian turut serta dalam kegiatan sejarah misalnya, atau kegiatan kebudayaan lain direkam dan kemudian diposting di YouTube. Nah, di sini tentu saja perlu ketekunan untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian ada history traveler. Apa sih history traveler? Tentu saja ini kaitannya dengan petualangan atau liburan dalam konteks mengunjungi situs-situs bersejarah. Kemudian apa saja sih yang menjadi titik utama dari history traveler ini? Misalnya saja, saya pergi ke Museum Sangiran, kemudian saya ingin mencatat perjalanan saya. Saya dari aspek misalnya tiket masuknya berapa, cara ke Sangiran seperti apa, kemudian pengalaman apa yang saya dapat di Sangiran, itu ditulis, kemudian dibukukan. Bahkan misalnya teman-teman menemukan satu situs yang sebenarnya potensi untuk ada wisatanya, kemudian ditulis dalam buku History Traveler ini. Jadi menulis buku baik digital atau bentuknya konvensional mengenai perjalanan sejarah teman-teman. Kemudian ada pengembang wisata sejarah. Nah, ini biasanya teman-teman melihat potensi wisata di suatu tempat, kemudian menganalisisnya, melakukan penelitian dan mapping, kemudian mengembangkan wisata sejarah di sana. Misalnya teman-teman di wilayah Pacitan, ini ada potensi wisata. Tapi pertanyaannya kan bagaimana cara wisatawan ke sana. Kemudian teman-teman mengembangkan perjalanan wisatanya dari bandara, dari stasiun kereta, dari terminal, misalnya dari Solo itu gimana tuh caranya? Oh, rupanya dari Solo harus naik bis atau sewa travel kemudian ke arah Pacitan. Nah, setelah di Pacitan nanti dipikirkan, oh kalau mau stay di mana? Apakah homestay atau di hotel? Sampai ke detail-detail misalnya siapa yang akan memberikan guide atau memberikan arahan-arahan ketika di situ, sampai ke arah pengembangan wisatanya, pelestarian wisatanya yang berbasis pada
masyarakat misalnya seperti itu bisa menjadi pengembang wisata sejarah. Nah, yang kelima ya, yaitu pengembang media. Nah, ini pengembang media sejarah. Nah, ini cukup familiar juga karena kebanyakan guru-guru itu sudah menjadi pengembang media pembelajaran sejarah, tapi sifatnya personal. Nah, misalnya begini, teman-teman ingin menjadi pengembang media pembelajaran sejarah, memperhatikan kurikulum, kemudian ada situs bersejarah, teman-teman ingin mengembangkan, oh ini ada mengenai materi mengenai manusia para sejarah. Saya akan membuat media pembelajaran sejarah, bentuknya misalnya aplikasi Android, tapi saya menggunakan basisnya historical primary resource atau sumber primer sejarah. Nah, dari situ teman-teman mengembangkan media, selesai, kemudian bisa mempostingnya ke misalnya App Store atau bisa bikin website, kemudian untuk mendownloadnya bisa misalnya memberikan harga sesuai dengan kualitas yang diperlukan. Itu masih sering atau masih belum banyak yang mengembangkan sampai sekarang. Itu masih terbuka lebar. Kemudian ada developer aplikasi sejarah. Ini kaitannya dengan wisata sejarah tadi atau pembelajaran atau sifatnya lebih ke kontennya. Kalau teman-teman lihat sudah banyak tentunya, tetapi masih terdapat peluang untuk menjadi developer aplikasi sejarah. Kemudian ada developer game berbasis sejarah. Nah, ini membutuhkan skill atau keahlian khusus dan program khusus juga tentunya. Tapi ini sangat terbuka karena belum banyak yang melakukan. Misalnya Age of Empire kalau tidak salah, yaitu pernah mempublish satu game di mana tokohnya salah satunya itu adalah Gajah Mada atau Majapahit. Nah, itu salah satu bagiannya. Tentunya bisa dibuat game yang sifatnya edukasi dan itu boleh untuk dikembangkan dan dijual di aplikasi atau di-download oleh masyarakat umum juga bisa. Kemudian yang terakhir ada fotografi sejarah. Ini juga sudah cukup familiar. Kaitannya dengan bagaimana teman-teman semua merekam situs sejarah atau memoto atau mengambil gambar di situs-situs sejarah, kemudian bisa juga dipamerkan atau dikirimkan ke misalnya surat kabar atau majalah yang memang concern terhadap sejarah atau situs-situs peninggalan sejarah. Nah, itu tadi sedikit saja profil-profil dari historical partnership. Nah, kaitannya dengan KKL kita ini apa? Nah, teman-teman nanti ketika melakukan KKL akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya kan? Nah, di situ teman-teman akan bertemu ataupun berhadapan dengan langsung situs-situs sejarah yang sebenarnya berpotensi untuk teman-teman jadikan sebagai pengembangan atau jadikan suatu produk yang dapat dijual. Ini kita bicara pragmatis ya, dijual. Nah, di sini posisinya kalau KKL itu historical site di sini. Kemudian ketika KKL pasti akan melakukan pengambilan data misalnya, baik itu mengambil foto, baik itu mengambil informasi, ataupun mengambil sumber-sumber primer yang lain, tentunya dalam bentuk digital. Nah, ketika sudah melakukan pengambilan data, data tersebut perlu diteliti dan kemudian dikembangkan secara ilmiah. Nah, ini bedanya. Kalau teman-teman lain mungkin yang berasal dari luar pendidikan sejarah, tentunya sudah banyak yang menggunakan sejarah untuk keperluan praksis, untuk mengambil keuntungan. Misalnya saja teman saya ada yang membuat aksesoris kontennya sejarah. Misalnya gantungan kunci dengan aksesoris sejarah, itu sudah umum. Nah, yang menjadi penciri dari teman-teman adalah aspek ini, research and development. Jadi, mengembangkan suatu produk dari sejarah tetapi sifatnya ilmiah. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas research and development itu apa dalam kaitannya untuk menghasilkan produk-produk
tadi. Nah, setelah research and development ada pemproduksian dan pengetesan. Nah, tentu saja produk-produk yang teman-teman kembangkan harus diuji, baik diuji kualitasnya atau kelayakannya. Nah, itu perlu diuji dan diuji di lapangan gitu ya. Nah, setelah teruji baru dipromosikan dan distribusikan, dan kemudian pada akhirnya menghasilkan satu hasil. Nah, di sini posisinya kita akan KKL, sehingga kita akan mengunjungi historical site. Nah, ketika mengunjungi historical site, dalam hal ini kita perlu memfokuskan, yaitu yang pertama pasti kegiatan kuliah ya, perkuliahan itu harus kita fokuskan. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengambil satu kegiatan yang lain, yaitu nanti kalau saya ngambil data di sini, saya olah, saya misalnya mau bikin yang sederhana, infografis misalnya, itu bisa. Atau saya mau bikin history vlogger aja. Jadi selama KKL nanti merekam gambar dengan spot-spot tertentu, kemudian saya olah nanti setelah KKL saya publish, boleh. Atau history traveler, boleh. Atau untuk media pembelajaran, boleh. Nah, ini nanti teman-teman perlu difokuskan, selain kegiatan perkuliahan juga bisa mengambil aspek historical plannership. Nah, di sini nanti ke depannya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai setelah ada di situs, bagaimana sih cara mengambil data di situs tersebut. Nah, apa saja yang perlu kita amati, siapa saja yang perlu kita wawancarai, dan bagaimana cara untuk mewawancarai atau mengambil data atau menggali data dari historical site. Kemudian setelah itu pada pertemuan berikutnya kita akan fokus ke research and development. Bagaimana sih mengolah data tadi ke dalam satu kegiatan ilmiah. Nah, setelah itu baru kita bisa mentesnya, melakukan pengetesan gitu ya, dan produksi. Nah, itu nanti akan kita bahas di mata kuliah KKL ke depannya. Dan di sini saya hanya ingin memberikan pengantar mengenai KKL dan historical plannership. Oke, untuk selanjutnya kita bisa diskusi di forum WA, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.